Oke guys, hari ini kita kembali bersama podcast Back in On. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang mana dia berpengalaman dalam bidang otomotif dan balap. Langsung saja kita panggil Muhammad Rizky Mabruroh. Boleh ya kita sharing-sharing seputar otomotif dan balap? Boleh, bisa. Pertanyaan pertama itu gimana sih awal mula kamu punya keinginan gitu, punya minat untuk ikut dalam bidang ini? Oh, dulu tuh suka ngeliat balap, kadang suka nonton di TV kayak MotoGP, F1, dan juga karena suka datang ke Sentul buat nonton-nonton balap mobil touring. Mulai dari situ mulai tertarik untuk terjun ke dunia balap. Pertama kali terjun ke dunia balap itu umur berapa? Umurnya kayaknya kelas 1 SMP ya, kelas 1 SMP kalau nggak salah. Masih kecil banget ya berarti. Iya, Nah, itu masih kecil. diizinin orang tua atau mencuri-curi waktu ngumpet-ngumpet gitu, diam-diam? Kalau itu langsung izin sih, izin soalnya kita dapat awalnya tuh kan kenal sama yang punya bengkel ini yang mau turun ke balap, kenal ngobrol-ngobrol-ngobrol boleh nggak ikut ini, dan dia nyuruhnya tuh coba tanya orang tua dulu, terus dibikinin surat sama dia untuk perizinan dan segala macam biaya yang apa yang harus disiapkan itu udah terus Oh, diizinin. berarti diizinin ya? Enggak, Diizinin. bukan balap liar. Tapi kalau Enggak, balap liar pernah. enggak sih. Oh. Terus untuk budget gitu, itu kan Hmm, pastinya membutuhkan budget. Itu iya. biasanya budgetnya berapa? Untuk beberapa balap balap itu tergantung ya. Ada yang balap yang benar untuk budgetnya tuh mahal, ada yang kurang. Khususnya kalau saya itu kan masuknya ke balap mobil. Nah, itu balap mobil tergantung juga kelasnya. Ada kelas yang buat kayak mobil touring itu ada namanya ITCR itu. ITCR itu biasanya mobil yang dipakai itu seperti Honda Jazz atau kalau sekarang pakainya Honda City Hatchback. Itu mesin nggak bakal diobrak-abrik, bakal diubah. Yang diubah itu cuma suspensi. Rem pun itu harus sama dari satu pabrik. Yang bisa diganti itu cuma kampas dan selang rem. Terus ECU juga nggak boleh diganti, bolehnya pakai piggyback atau yang lain. Nah, itu nggak terlalu mahal. Yang mahalnya paling masang roll barnya, reinforce sasis dan lain-lain itu mahal. Ya, tergantung balapnya juga sih kalau harga mah. Terus kalau ini berarti kan kalau misalnya ikut event gitu, Heeh. itu disediakan dari properti disiapkan sendiri atau dari panitia tersebut ya? Kalau untuk properti seperti untuk buat mekanik, alat-alat tools semua itu emang bawa sendiri dari tim. Cuman kalau kayak ban, misal ban, oli atau minyak rem itu udah ada sponsornya. Oh, jadi Jadi gratis ya disponsorin. iya dapat sendiri. Terus selama latihan gitu, pernah nggak Hmm. sih mengalami obstacle atau pernah kecelakaan sedikit gitu? Nggak bisa dipungkiri kalau balap itu emang berhubungan banget sangat erat sama kecelakaan ya. Yang pernah saya alami sih kalau balap yang saya ikutin kan cuma ada dua. Yang masih jalan itu drifting, cuman kalau yang udah berhenti itu rally. Ya kalau rally yang paling parah sih balap itu kecelakaan yang di rally. Itu pernah terbalik, mobil sampai muter itu pernah. Jadi lintasannya tuh dia ada yang gundukan, cuman navigator itu nggak ngomong kalau di depan itu dia lupa di depan itu ada belokan yang benar-benar tajam.
Oh, jadi Jadi langsung miskomunikasi. iya miskomunikasi. Cuman kalau di drifting kecelakaannya nggak bakal terlalu parah. Paling juga nabrak tembok, ditabrak mobil belakang. Yang paling parah paling mesin kebakar gitu aja sih. Terus eh, kalau untuk biaya kayak biaya perawatan, biaya ganti ban, ganti oli itu perkirakan sebulan atau sekali sekali Ivan. sekali dipakai itu berapa? Kalau untuk drifting kita oli itu dari rumah tuh udah harus diganti. Dari memulai itu udah diganti, udah dipersiapkan lagi olinya dan lain-lain. Harus baru semua. Sama kayak halnya balap-balap lain juga karena kita nggak tahu oli yang bekas kemarin itu masih bagus atau enggak atau udah kurang atau kayak ada kebocoran atau itu kan nggak tahu. Jadi dites lagi, dimasukin lagi diulang. Terus eh, perlombaan apa aja sih sama event apa yang udah pernah diikutin gitu? Kalau rally udah lama banget belum lupa, cuman kalau yang terakhir-terakhir ini drifting kemarin habis ada sebelum masuk sekolah itu ada di daerah Malang atau daerah mana gitu lupa di stadion itu IDC Indonesia Drifting Championship itu baru itu udah. Jadi kalau untuk mendaftar gitu, Iya, mendaftar perlombaan itu bayar atau dipungut biaya? biasanya sih dipungut biaya karena kan untuk hadiah nyewa pedoknya sendiri. Oh. Berapa sih kira-kira biasanya? Biasanya ya kadang tergantung jumlah tim ada yang memperkirakan itu untuk satu mobil tuh biasanya kalau untuk balap tuh kadang balap mobil tuh kadang bisa 1 juta atau lebih. Nah tuh kalau per orang tuh biasanya diambil ya 500.000 atau 600 gitu. Kalau pernah nggak sih menjuarai gitu, menjuarai perlombaan? Menjuarai sih pernah, cuman nggak sering aja. Yang baru itu yang kemarin IDC itu dapat posisi ketiga. Itu posisi ketiga dapat hadiah berapa? Dapat posisi ketiga itu dapat hadiah uangnya kalau nggak salah dapat 4 apa ya. Terus dapat piagam juga, dapat piala. Sertifikat gitu ya. Ya, Nah, untuk tingkat nasional itu berapa sih kira-kira eh, anggaran anggaran yang biasanya dikeluarkan? untuk baru mulai atau yang udah biasa. Kan ada kalau baru mulai itu lebih banyak lagi karena kan dia nggak tahu kondisi di jalan Oh, atau apa jadi treknya. menyesuaikan kondisi. Iya, soalnya kan kadang ada trek yang hujan, tuh tiba-tiba kita harus beli ban baru, harus persiapan baru lagi, beda-beda. Mungkin cukup sini dulu. Sebelumnya kita iklan dulu ya. Ya. Nah, oke guys, kita kembali lagi setelah iklan. Masih boleh lanjut ya kita sharing-sharingnya. Boleh dong. Nah, terus pernah dengar juga katanya kamu pernah bolos sekolah selama sebulan karena event ini apa itu bener nggak sih? Benar, itu buat event rally. Soalnya kalau rally itu jarang ada namanya event yang di dekat sini. Jarang banget. Biasanya dia ngambilnya tuh daerah-daerah Cibubur, daerah-daerah yang masih banyak hutan, daerah Jawa Tengah dan lain. Jadi perlu namanya keluar kota dan lain-lain.
Jadi nginep ya lama Iya. gitu. Terus sampai sekarang masih ngelanjut nggak sih hobinya? Yang masih dilanjut sampai sekarang itu hanya drifting, karena emang kayak tadi kalau rally itu emang butuh waktu yang sangat banyak. Bahkan dia kalau mulai 28 itu biasanya dimulai dari 3 hari pre-practice untuk nyobain track, kualifikasi, habis itu baru balapnya. Jadi butuh waktu yang banyak. Sedangkan drifting itu biasanya cuma 2 hari pre-practice itu buat hari pertama dan balapnya hari kedua. Dan itu juga diambilnya Sabtu Minggu. Cuman sekarang untuk drifting mau berhenti dulu vakum istirahat untuk kelas 9 ya karena banyak banget tugas dan tugas sekolahnya sampai Sabtu jadi nggak bisa Jadi lebih waktunya. fokus ke sekolah dulu ya. Iya. Terus kalau misalkan kamu pengen upgrade, kayak upgrade apalah gitu, ban atau kampas rem atau oli gitu, itu modal sendiri atau minta ke orang tua? Kalau upgrade-upgrade gitu biasanya saya kan kalau pembalap itu biasanya digaji. Oh, Nah, kalau saya karena emang kurang itu saya jadi gaji saya dipotong. Jadi saya ngambil tuh hanya bagian kecilnya aja, kayak cuman gajinya tuh seharusnya 2 apa berapa, saya hanya mengambil 500 dan lain-lain. Sisanya saya tabung untuk buat upgrade seterusnya. jadi ditabung ya dari Iya. penghasilannya itu. Terus selama ikut apa ini hobi ini, Iya. pernah nggak sih kayak merasa putus asa bener-bener udah nggak mau ikut lagi karena suatu hal atau problem gitu lah? Nggak pernah sih, karena itu emang balap itu salah satu hobi yang benar-benar memacu adrenalin juga, karena dia berpacu dengan kecepatan, waktu, patokannya banyak. Itu emang buat saya itu sendiri hiburan sendiri ya. Walaupun saya kadang juga ada kecelakaan dalam itu hiburan lah. Kenapa emang apa sih yang membuat kamu suka banget sama bidang otomotif dan di balap ini? Emang dari kecil tuh suka ngeliat bidang otomotif ya. Emang dari kecil suka nonton balap, suka ngeliat mobil dan lain. Makanya kalau tuh dari kecil sama ayah suka dibawa ke bengkel, lihat. Karena juga pengen bongkar sendiri. Berarti emang dari kecil kayak terinspirasi aja gitu. Iya. Hmm, untuk selanjutnya kayak eh, mobil apa sih yang biasanya dipakai gitu? Kalau untuk drifting sendiri sekarang saya masih make Nissan Silvia 180 SX. Ya, mesinnya itu SR20 DT single turbo yang udah diubah. Dan untuk rally dulu make Evo 10. Ya, Mitsubishi Evo 10. Cuman sekarang kayaknya mau ganti buat drifting Boleh mobilnya. diminum dulu. Hmm. Kalau sekarang apa orang tua masih boleh ngizinin gitu? Karena apa sekarang bakal terkendala biaya atau ekonomi atau masalah lainnya gitu? Untuk sekarang sih emang orang tua nyaranin untuk berhenti dulu karena emang pendidikan itu lebih penting sih. Kan itu juga dari awal saya tujuannya itu buat hiburan semata, buat melepas stres dan lain-lain. Cuman kalau kata lanjut atau enggak kurang tahu, lihat waktu aja. Pernah nggak sih kayak aktivitas ini tuh mengganggu pendidikan kamu? Kalau untuk rally, kalau untuk balap rally jujur aja dulu emang benar-benar itu waktu itu dipertaruhkan banget. Kadang suka easy dan lain-lain. Cuman kalau balap drifting sendiri itu sekarang eventnya dia nggak mengganggu karena event dia sendiri tuh biasanya dilakukan tuh hari Sabtu sama Minggu. Jadi Biasanya dulu tuh SMP weekend, Sabtu tuh libur. Jadi ya nggak jadi ganggu lah. nggak ganggu ya. Untuk biaya kayak biaya yang lain gitu tercukupi nggak sih dari gaji atau dari penghasilan kamu Alhamdulillah balap? sampai sekarang sih masih tercukupi kayak buat ganti upgrade dari mesin atau dari yang lain tuh masih tercukupi kayak buat beli bensin juga tuh masih tercukupi lah alhamdulillah. Biasanya yang paling mahal atau yang paling susah didapat itu device apa aja di mobil itu yang bisa mau di-upgrade? Kalau yang benar-benar mahal yang nempel di mobil tuh sampai sekarang itu gearbox karena emang gearbox itu yang saya beli itu emang kualitasnya yang udah dipakai standar oleh dunia jadi emang gearbox yang bagus
Cuman kalau sesuatu yang sampai sekarang masih belum kecapean itu mau ganti bagian gardan jadi yang quick release. Jadi untuk pergantian kalau ada rusak apa-apa lebih cepat dan lebih kuat lagi. Itu sih, karena mahal banget itu. Terus waktu pertama kali ikut event gitu, Mm. gimana sih rasanya gitu Ya ketemu tim-tim lain? untuk pertama kali datang ya jujur aja nervous banget karena emang pertandingan yang untuk pertama kalinya dan ketemu musuh-musuh yang lain. Cuman nervous itu hilang ketika udah saling sapa sama tim lain. Soalnya Sudah kita terbiasa. emang di lintasan itu balap tuh emang musuh. Cuman kalau gitu di luar kita udah kayak teman sendiri disapa lain. Bahkan kalau mobil kita rusak, kita nggak ada device atau nggak ada alat, itu kemarin tuh ada kayak as kita patah itu dari tim sebelah nawarin. Oke, mungkin cukup sekian dulu kali ya podcast kita hari ini. Terima kasih atas kedatangannya Rizky Mabruro. Iya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya lain waktu.